Wajah mereka pun tak dapat dilihat. Mereka pun diam mematung sambil mengamati wajah Tika dan adiknya. Saat itu, Tika pun mulai ketakutan tuh. Ia khawatir kalau mereka ini akan melakukan sesuatu yang jahat tuh kepada Tika dan adiknya tersebut. What's up everybody, jumpa lagi bareng gue Randy di sini di channel horor kesayangan kita, Horor Area. Ini tepatnya horor. Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Gimana kemarin? Udah pada nyoblos belum? Semoga kalian gak golput ya, karena masa depan bangsa ada di tangan kalian tuh. Semoga siapapun yang menang di pemilu kali ini menjadi pemimpin yang baik untuk masa depan Indonesia selanjutnya. Amin. Kali ini gue akan bawain sebuah cerita horor yang cukup serem, berjudul Hilang, karya Adalbert Rasti tuh. Gimana keseruannya? Gimana cerita lengkapnya? So tanpa banyak bacot lagi, yuk kita sikat sama-sama di sini ceritanya di Horor Area. Kisah ini merupakan sebuah peristiwa nyata yang pernah terjadi di kota kami beberapa tahun yang lalu tuh. Seperti biasa, nama tokoh dan tempat disamarkan untuk kenyamanan masing-masing. Perkenalkan, namaku Tika. Siang itu, Tika sedang mengasuh adik laki-lakinya tuh di teras rumah. Usia Tika kala itu hampir 7 tahunan tuh. Tapi ia sudah ditugaskan oleh ibunya tuh untuk menjaga adiknya tersebut. Ibu Tika kala itu sedang repot dengan usaha jahitannya di dalam rumah tuh. Hingga tak jarang sang ibu pun tersempat tuh untuk mengurus anak-anaknya tersebut. Untuk keberadaan suaminya tersebut baru saja saat adik Tika tersebut lahir tuh. Mau tak mau, ia pun harus berusaha lebih keras tuh untuk membiayai keluarganya. Sebenarnya, si ibu pun ingin mencarikan seorang pengasuh tuh untuk anak-anaknya tersebut. Tapi keadaan ekonomi mereka hanya cukup untuk makan sehari-hari aja tuh. Untungnya, Tika pun dapat diandalkan tuh. Di usianya yang terbilang masih kecil, ternyata ia bisa mengasuh dan menjaga adiknya dengan cukup baik. Namun susahnya, adik Tika tersebut baru setahun tuh usianya. Di usianya yang setahun itu, bayi tersebut memang kadang suka rewel tuh. Sungguhlah wajar. Mungkin karena ia bosan di dalam rumah terus, Tika pun selalu membawa adiknya tuh duduk bersantai di teras rumah. Di sana ia sambil melihat orang yang berlalu lalang tuh, ataupun anak kampung yang sedang melintas. Hal tersebut menjadi hiburan tersendiri bagi Tika dan adiknya tersebut. Pada hari itu, si adik entah kenapa menangis terus tuh. Ia merengek kepada kakaknya untuk dibawa keluar tuh ke teras tersebut. Tentu saja, Tika pun tak mau kala itu. Selain di luar cuaca sedang gerimis, ibunya pun melarang mereka untuk keluar tuh. Tapi si adik malah makin keras tuh menangis. Siangnya, barulah gerimis tersebut mereda tuh. Si ibu yang sudah pusing dengar anaknya menangis tersebut, akhirnya membolehkan Tika membawa adiknya tersebut keluar rumah. Namun ia tak mengira akan terjadi sesuatu peristiwa yang akan menimpa anaknya tersebut. Tika pun masih mengawasi adiknya tersebut yang sedang asik bermain tuh. Ia pun merangkak ke sana ke sini. Sesekali ia pun berdiri kemudian jatuh lagi. Hal itu sangat lumrah karena adiknya tersebut masih dalam proses belajar tuh untuk berjalan. Di tangan bayi tersebut tertenteng boneka kucing yang selalu ia pegang tuh. Di sisi lain, Tika pun menguap seketika kala itu. Sebenarnya, ia sedang mengantuk berat kala itu. Ingin rasanya ia tidur siang, tapi pastinya ibu akan marah kalau ia tak menjaga adiknya tersebut tuh. Tapi rasa kantuk itu seketika menghilang tuh saat ia melihat beberapa orang muncul di depan rumahnya. Orang-orang tersebut nampak asing di mata Tika. Mereka semua mengenakan jubah hitam yang menutupi seluruh tubuhnya.
Wajah mereka pun tak dapat dilihat. Mereka pun diam mematung sambil mengamati wajah Tika dan adiknya. Saat itu, Tika pun mulai ketakutan tuh. Ia khawatir kalau mereka ini akan melakukan sesuatu yang jahat tuh kepada Tika dan adiknya tersebut. Tika pun berniat membawa adiknya tuh untuk masuk ke dalam rumah. Tapi anehnya, tubuhnya pun tak dapat digerakkan dengan seketika tuh. Mereka pun berbusana sangat gelap tuh. Ia berjalan mendekati adik Tika tersebut yang sedang duduk terdiam melihat ke arah mereka. Tika pun panik kala itu ketika salah satu dari mereka mulai mengangkat adiknya tersebut dan membawa ia pergi itu. Sebenarnya, Tika ingin berteriak memanggil ibunya kala itu, tapi ia hanya bisa menyaksikan sosok tersebut dengan entengnya membawa adiknya tersebut. Tak ada suara apapun yang terdengar saat itu. Bahkan adiknya pun tak menangis sama sekali. Bayi tersebut melihat ke kakaknya dengan pandangan yang kosong. Para sosok tak dikenal pun mulai tuh berjalan menjauhi rumah Tika. Tika pun masih terdiam tuh melihat kepergian mereka yang memboyong adik laki-lakinya tersebut tuh. Bahkan sampai mereka menghilang dari pandangan, gadis itu tetap saja melongo kebingungan tuh. Beberapa menit kemudian, si ibu pun keluar dari dalam rumah tuh. Mungkin ia heran kenapa tiba-tiba saja situasi menjadi sunyi senyap tuh. Ia pun mendapati Tika yang sedang melamun sendirian, tapi tak melihat adiknya berada di sampingnya. Dengan gercepnya, ibunya pun menanyai Tika kemana adiknya tersebut. Tapi anehnya, Tika pun tetap dalam lamunannya tuh. Ia seperti tak sadar. Ibunya pun mulai panik kala itu. Ia merasa ada kejanggalan tuh. Ia pun menguncang keras-keras tuh tubuh anaknya tersebut. Lalu ia cubit, berharap ia pun lekas sadarkan diri itu. Untung saja, Tika pun segera tersadar dari lamunannya. Sang ibu pun bertanya apa yang terjadi dan kemana adiknya tersebut yang tadi bersamanya. Dengan terbata-bata, Tika pun menyebutkan peristiwa aneh yang terjadi barusan. Mendengar penuturan itu, sang ibu pun yang tadinya panik, kini menjadi histeris tuh. Ia baru menyadari bahwa anaknya tersebutlah hilang tuh. Berdasarkan info yang disebutkan oleh Tika, kemungkinan besar anaknya tersebut diculik orang tuh. Tak menunggu waktu yang lama, si ibu pun berlari tuh menyusuri jalan yang sepi di kampung tersebut siang itu. Ia berharap masih dapat mengejar si pelaku yang telah membawa anaknya tersebut lari tuh. Ia pun masuk ke setiap gang di sekitar situ. Tak lupa, ia pun menanyai orang-orang yang ditemuinya tuh untuk menanyakan anaknya tersebut yang dicurigai diculik oleh orang-orang yang berjubah tersebut. Tapi apa mau dikata, hasilnya pun tetap nihil. Tak ada satupun orang yang melihat atau berjumpa dengan sosok berjubah tersebut. Mungkin mereka telah pergi sangat jauh dengan cepatnya tuh. Setelah lelah mencari, ia pun pulang dengan kelelahan dan hati yang sangat gelisah tuh. Ia tak menyangka kalau anaknya tersebut menjadi korban penculikan. Ia juga menyesal kala itu. Kenapa harus menyuruh anak sekecil Tika untuk menjaga adiknya? Di rumah pun ia menangis jadi-jadinya tuh. Di pojok ruangan, Tika pun menyaksikan sang ibu sedang menangis sesenggukan, menangisi kehilangan anaknya tersebut. Ia pun baru menyadari kalau saat ini adiknya tersebut telah hilang tuh, diculik orang.
Proses pencarian si adik yang hilang tersebut mulai dilakukan tuh. Banyak juga pihak yang ikut membantu dalam kegiatan tersebut. Di antaranya ada kepolisian yang ikut turut membantu dalam proses penyelidikan tuh. Petunjuknya pun hanya berdasarkan dari keterangan Tika yang melihat peristiwa itu secara langsung. Ia pun menceritakan hal ganjil yang dialami saat penculikan itu terjadi. Diduga kemungkinan besar Tika sedang dalam kondisi terhipnotis saat itu, sehingga ia tak mampu berbuat apa-apa tuh. Tika juga kala itu menyebutkan ciri-ciri dari pelaku yang masih sangat diingat olehnya. Kepolisian pun bergegas memburu mereka yang dicurigai sebagai komplotan spesialis penculik anak-anak tuh. Kerabat dari si ibu juga sibuk berkeliling kota karena itu, mencari keberadaan adik Tika tersebut. Mereka memeriksa setiap tempat dan sudut kota, tapi sayangnya sama sekali tetap saja tak membuahkan hasil tuh. Mereka pun juga meminta bantuan beberapa paranormal tuh untuk melacak lokasi si adik tersebut. Tapi jawabannya malah simpang siur tuh. Ada yang mengatakan kalau anak itu sudah dibawa ke kota A. Sedangkan yang satu lagi bilang kalau ia sudah berada di kota B tuh. Bahkan ada yang bilang juga si pelaku tersebut telah membawa kabur ke luar pulau. Ibu Tika pun makin depresi tuh setelah mendengar semua kabar buruk tersebut. Hari ke hari, tetap saja belum ada titik terang dari kasus ini. Entah dibawa kemana bocah malang tersebut oleh para pelaku tuh. Pencarian pun sudah tak segencar di hari-hari pertama penculikan. Dan saat itu, Tika pun memilih untuk berdiam diri tuh di dalam kamarnya saja. Ia sangat takut untuk bertemu orang-orang. Ia juga telah bosan menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan kepadanya. Sedangkan sang ibu, ia benar-benar jatuh dalam kesedihan tuh. Ia masih belum percaya bahwa anak musuhnya tersebut telah menghilang. Ditambah lagi, tak ada sekalipun berita mengenai anaknya tersebut tuh. Bocah itu pun lenyap seketika, bak ditelan bumi. Lagi-lagi sang ibu pun menangis tuh, karena sedih yang tak tertahankan. Hari ketujuh semenjak penculikan sang adik, belum juga ada hasil dari proses pencarian tersebut yang dijalankan oleh kepolisian. Ibu Tika pun mulai putus asa saat itu. Kemungkinan terburuk, ia takkan pernah lagi bertemu dengan anak bungsunya tersebut. Pihak kerabat pun juga meminta ia dan Tika untuk merelakan tuh kehilangan adiknya tersebut. Namun hal yang terjadi berikutnya sangat di luar dugaan tuh. Sore itu tetangga sebelah mereka hendak membersihkan selokan di depan rumahnya. Memang sudah jadi kebiasaan rutinnya untuk mencegah saluran got itu tersumbat tuh. Selokan yang tak seberapa luas itu ditutup dengan papan untuk menghindari sampah yang masuk ke dalamnya. Sewaktu itu, ia pun membuka bilah papan tersebut. Matanya tertuju kepada suatu benda yang timbul di saluran air itu. Air di selokan itu memang sangat kotor dan hitam pekat. Tapi ia bisa melihat benda yang tersembul di atas selokan tersebut. Sebuah boneka berbentuk kucing yang saat itu penuh dengan kotoran tuh. Merasa ada yang aneh, ia pun lalu mengambil boneka tersebut. Saat itu pun ia mengangkatnya. Ada sesuatu yang ikut tertarik tuh. Sebuah tangan mungil menggenggam bagian kaki boneka tersebut. Tetangga itu menahan napas seketika. Kembali ia tarik boneka tersebut dengan lebih keras tuh. Sesosok tubuh anak kecil pun muncul dari selokan tersebut dengan keadaan kotor, berlumuran air comberan tuh. Sosok si adik yang dinyatakan hilang selama 7 hari itu ternyata ditemukan tuh. Namun sayangnya, ia telah tewas. Tak ada satupun orang yang mengira kalau anak tersebut akan ditemukan dalam kondisi yang mengenaskan seperti itu. Tubuhnya telah membengkak dan mengeluarkan bau yang tak sedap tuh. Artinya, ia telah berada di dalam selokan itu sejak hari dinyatakan ia hilang.
Diduga ia telah jatuh ke dalam selokan tersebut karena faktor kelalaian sewaktu diasuh Tika tersebut. Namun gadis kecil itu mengaku ia tak melihat adiknya terjatuh. Ia masih berkilah kalau ada orang yang membawa si adik tersebut. Meskipun ia tak tahu bagaimana caranya si adik tersebut bisa berada dalam selokan itu. Kasus ini pun ditutup dengan keputusan bahwa sang adik meninggal karena kelalaian dari Tika. Segala cerita aneh yang dikatakan oleh Tika hanya dianggap karangan belaka tuh oleh kepolisian. Karena kan ia takut kalau ia yang disalahkan oleh ibunya nanti itu. Tika pun masih kekeh tuh dengan kesaksiannya. Biarlah semua orang menganggapnya berbohong tuh. Tapi ia memang melihat sosok berjubah hitam tersebut membawa adiknya di siang hari itu. Semuanya pun masih jelas terasa. Bahkan peristiwa tersebut terkadang terulang lagi di dalam mimpi Tika tuh. Hingga usianya menginjak 20 tahun kali ini, kejadian itu pun masih sulit untuk ia lupakan tuh. Yang jadi pertanyaan, siapa orang-orang yang berjubah itu? Dan yang kedua, kenapa si adiknya tersebut bisa di dalam selokan itu? Sungguh aneh. Semuanya pun tetap menjadi misteri yang tak dapat diketemukan jawabannya sampai saat ini. Gimana ceritanya? Seru bukan? Dan gue hanya berpesan agar tidak lalai dalam menjaga anak-anak tuh. Karena sekarang lagi zamannya banyak penculikan anak-anak dengan modus A, B, C. Pokoknya bahaya deh. Dan jangan lupa ingat kata-kata Bang Napi tuh. Was-waslah, was-waslah. Terima kasih buat kalian yang udah klik video ini dan nonton sampai selesai. Semoga kalian sehat selalu dan dalam lindungannya. Amin. Bantu dukung channel kami dengan cara like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng icon agar kalian mengetahui konten-konten terbaru yang kami update. Dan buat kalian yang mempunyai cerita horor ingin dibacakan di sini di horror area, silakan aja kirim cerita kalian ke DM Instagram kami di sini. Di sini. Kami tunggu ceritanya ya. Terima kasih. Sekian horor area kali ini. Semoga Anda terhibur. Gue Randy di sini pamit undur diri. Bye.